Ting, Vario 160. Nah, teman-teman motor plus modif, beberapa minggu ini saya lagi jalan-jalan nih nyobain Vario 160. Kenapa? Karena banyak banget yang nanya soal motor ini. Padahal ya ini motor udah banyak banget di video YouTube ya yang ulas soal motor ini. Otomotif TV aja tuh udah bikin ulasan soal Vario 160 itu lebih dari 10 video. Tapi masih banyak aja yang nanya nih soal motor ini. Nah, gimana kalau di video kali ini kita jawab ya beberapa pertanyaan yang ada yang receh sih soal Vario 160 ini. Simak terus videonya ya. Pertanyaan yang pertama, ini motor jadi gede nggak sih? Itu banyak banget yang nanya pas motornya itu launching. Jadi pas saya ngupload tuh di media sosial saya bilang, wih gila Vario 160 jadi gede banget. Tapi kalau kita lihat di data spesifikasinya, ternyata panjangnya Vario 160 itu dibandingkan dengan Vario 150 yang sebelumnya, itu cuma beda 10 mili. Jadi sih kalau kita ngelihat dari segi dimensinya dan kalau kita ngelihat langsung, sebenarnya ini masih ukurannya ya masih sama kayak Vario sebelumnya ya. Yang motornya itu kayak apa ya, nanggung gitu ya. Di antara Beat dan diantaranya PCX, motor middleweight lah gitu. Nah, kenapa sih motor kelihatan gede? Sebenarnya ini rasanya ada di sini nih. Nih, jadi yang kelihatan gedenya itu karena si Vario 160 itu desain bodinya itu kayak lebih terkonsentrasi di tengahnya gini ya. Si panel bodi sampingnya ini kelihatan lebih lebar, terus panel-panelnya kayak lebih tegas gitu ya. Sama desain reflektornya tuh lebih kecil jika dibandingkan sebelumnya tuh. Kalau sebelumnya kan panjang gitu kan ke atas. Kalau ini lebih kecil gitu. Jadi kesannya nih si panel bodi plastiknya ini gede gitu. Padahal sih ya emang gede sih motornya ya. Oh ya, soal Vario 160 sendiri ini ada salah satu ciri khas ya yang dari zaman Vario 110 tuh yang zamannya Agnes Monica sampai sekarang tuh masih ada. Apa coba? Nih, desain reflektornya itu ganda ya, kiri kanan sama si bodi tengahnya ini nih, si panel tengahnya ini bentuknya kayak huruf V. Coba teman-teman bandingin deh dari Vario yang sebelumnya. Sama kan? Ada V-nya gitu. Pertanyaan yang kedua, motornya jadi berat nggak sih? Karena kan bodinya kesannya gede. Nah, sebenarnya kalau soal bobot, ini kalau kita ngeliat nih di data spesifikasinya, selisihnya itu beda 3 kilo jika dibandingkan dengan Vario 150 sebelumnya. Penyebabnya kenapa ya? Mungkin salah satunya nih, di bawahnya nih. Nah ini nih, kayaknya ini yang bikin kelihatan berat ya. Kaki-kakinya jadi gede nih Vario. Jadi Vario 160 itu punya spek kaki-kaki yang paling gede jika dibandingkan dengan Vario yang lain. Nah, kurangnya misalnya ya, pelek depannya ini lebarnya 215, belakangnya 350. Itu sama kayak PCX 150. Wah gila ini motor, peleknya sama kayak PCX Aing nih. Nah, peleknya sendiri ini sebenarnya depannya itu kan 215 itu sama kayak Vario 150 yang sebelumnya ya, yang palang 5 kayak kipas gitu tuh. Tapi ukuran bannya naik nih. Vario 160 sekarang bannya depan 100/80 dan belakangnya 120/70. Lagi-lagi sama kayak PCX 50 ya. Nah, selain itu yang bikin berat mungkin karena ini tipe yang ABS. Jadi kan Vario 160 itu ada yang ABS dan ada yang CBS. Nah, untuk yang ABS nih yang kayak saya pakai, itu emang ada beberapa bagian yang lebih berat. Contohnya kayak di depannya ini kan dia cakramnya lebih gede, diameternya 220 mm. Selain itu ada modul-modul ABS juga kan, dan di belakangnya pakai cakram. Tapi biarpun bobotnya naik ya, tapi menurut saya sih masih manageable ya. Untuk di parkiran digeser-geser gitu masih enteng lah buat saya. Buat saya ya. Yang ketiga nih, soal handlingnya. Ini motor masih enak nggak sih buat jalanan di kota? Karena emang kalau soal handling itu penting banget terutama buat orang-orang di perkotaan ya. Buat para cah kerjo yang penganut hustle culture tuh kan, pasti pada nyari motor yang enak gitu buat dipakai di jalanan. Misalnya kayak di Jakarta ya yang aduh semrawut lah jalanannya kalau lagi jam kerja. Nah pas saya pakai ini motor karena kaki-kakinya gede, impresinya adalah emang kerasa lebih berat sih handlingnya jika dibandingkan dengan Vario sebelumnya. Mungkin karena kaki-kakinya ini peleknya lebih lebar, jadi pas lagi low speed gitu emang butuh tenaga lebih lah untuk handlingnya. Nah, tapi kalau motornya udah jalan di atas 30 km per jam, menurut saya sih sama aja ya kayak Vario yang lain gitu. Masih enteng buat selap-selip. Nah, ada dua pengaruh sih kenapa Vario 160 ini handlingnya masih enteng untuk dipakai di jalanan di kota. Yang pertama itu karena wheelbase-nya itu lebih pendek. Bedanya sih beda 3 mili doang ya jika dibandingkan dengan Vario 150 sebelumnya. Tapi ngaruh sih itu ya buat putar balik gitu, buat manuver di jalanan yang sempit ini masih enak. Selain itu, rangkanya nih, Vario 160 kan udah pakai rangka model ESAF ya, yang dipakai dari Honda Beat, Honda Genio, itu kan udah pakai rangka yang bobotnya lebih enteng jika dibandingkan rangka Vario 150 sebelumnya. Jadinya wah handlingnya enak nih, terutama misalkan yang seneng cornering gitu ya, ini motor enak sih.
Soal shockbreakernya sendiri karakternya gimana? Sebenarnya kalau kita lagi posisi diem, ini shockbreaker kesannya empuk. Tapi kalau pas lagi riding, yang belakangnya emang kerasa agak rigid sih. Menurut saya kenapa? Ini kan motor ya di settingnya kan bukan cuma buat sendirian ya, tapi kan buat boncengan ya. Di Indonesia kan kadang-kadang bonceng belakang, di depan juga suka ada. Jadinya settingan shockbreaker belakangnya itu disetting buat boncengan. Jadi pas saya boncengan nih sama orang di belakang, baru kerasa empuknya. Kalau sendirian ya, kalau ketemu poldur gitu agak naik dikit, tapi masih oke lah ya. Nah, yang pertanyaan selanjutnya adalah ini motor buat cewek cocok nggak sih? Banyak yang nanya, mungkin kan karena cewek di Indonesia itu kan tingginya di bawah 165 cm. Bahkan kalau kita ngeliat rata-ratanya 159 cm. Berhubung saya tingginya juga segituan, 162 cm. Kita cobain ya. Ini pas lagi duduk agak jinjit sih kakinya sih ya. Padahal posisi duduk saya udah agak di depan nih. Jadi kalau misalkan kita lagi riding kan posisi agak di tengah, joknya ya agak jinjit balet. Tapi nggak jinjit balet banget sih. Misalkan kita mau berhenti gitu, tinggal geser aja posisi duduknya, kaki bisa napak. Ini tinggi saya 162 cm. Ya kalau pakai sepatu riding naik 1 cm lah. Oh ya, mumpung kita duduk, ada juga nih beberapa faktor yang mungkin harus diperhatikan ya. Pertama soal karakter joknya. Emang si jok Vario itu dari zaman Vario 125 gitu ya kan, emang agak-agak keras ya karakternya ya. Jadi kalau kita misalkan ridingnya agak lama gitu kan, touring gitu, agak kerasa keras sih menurut saya si joknya ini. Nah, tapi ada mendingnya nih menurut saya. Jadi kalau kita lihat nih, si bentuk joknya ini, si shape-nya itu lebih ke tengah gitu tuh. Jadi kalau kita lagi riding itu enak tuh, posisi tuh stay aja di tengah. Kalau yang lama nih saya rasain kadang-kadang suka agak merosot, misalkan kita lagi ngerem gitu kan. Sekarang bisa stay terus di tengah. Menurut saya ini improvement yang lumayan lah ya. Meskipun ya itu, kalau bisa agak diempukin ya. Nah, kalau teman-teman yang ngerasa, wah joknya kurang nyaman gitu kan, ada dua solusinya sih. Yang pertama mungkin bisa pakai cover joknya tuh, yang emang Astra Honda Motor juga jualan kan, aksesoris resmi buat Vario 160 ini nih. Kayak yang dipakai Marquez tuh modelnya. Nah, itu emang bikin joknya lebih empuk karena bikin agak tebel dikit kan. Yang kedua adalah bisa juga dimodif joknya, misalkan kayak diganti busanya atau ditambahin latex lah, itu udah umum lah buat bikin joknya lebih enak lagi. Pertanyaan selanjutnya adalah mesinnya kan sekarang kenceng nih Vario 160, jadi boros nggak sih? Oke, teman-teman ya yang pas nonton motor ini pas udah launching mah pasti udah tahu lah ya bahwa Vario 160 itu udah pakai mesin ESP Plus, itu yang kayak dipakai PCX 160, terus SH ya di Eropa juga pakai mesin ESP Plus yang udah pakai 4 klep dan karakternya itu jadi overbore ya karena si diameter pistonnya lebih gede. Nah, mesin ESP Plus yang dipakai PCX dan Vario 160 itu bedanya sebenarnya banyak sih kalau di absen ya. Salah satunya adalah di area throttle bodinya. Jadi throttle bodinya Vario 160 itu lebih sederhana. Dia nggak ada sensor kanan udara gitu kan. Ya mungkin dibikin biar lebih ekonomis kali ya. Selain itu, kalau nggak salah di area CVT juga beda tuh ukuran pulinya. Tapi karena emang bobotnya Vario 160 ini lebih enteng, wah makanya gila buat nyalip-nyalip gitu, enak banget sih ini motor, emang cocok lah buat kalian yang seneng speeding. Nah, balik lagi ke pertanyaan ya, tadi udah melebar kemana-mana tuh. Soal konsumsi bahan bakarnya. Ternyata ini meskipun mesinnya kenceng, tenaganya gede, konsumsi bahan bakarnya itu masih irit untuk motor Matic 150-160 cc ya. Konsumsi bahan bakarnya kalau dari datanya Otomotif TV itu yang ngetesnya masaan tuh, yang bawanya buas gitu kan, tuh bisa dapat 42,6 km per liter. Nih saya pakai juga motor udah jalan sekitar 200 kiloan lah gitu, itu bisa dapat 44,3 km per liter. Dan itu bisa lebih irit lagi kalau teman-teman bawanya lebih kalem, jalurnya juga bukan yang macet-macetan gitu kan. Terus tombol idling stop sistemnya juga dinyalain, sama yaitu di speedonya kan ada panel indikator itu ya, real time-nya itu kan yang barnya itu. Kalau lagi posisinya paling kanan itu ngasih tahu bahwa konsumsi bahan bakar sama putaran mesinnya itu paling efisien, itu bisa lebih irit lagi. Nah, teman-teman yang pakai Vario 160 dapat berapa nih konsumsi bahan bakarnya? Bisa tulis di kolom komentar ya. Yang keenam, motornya susah dimodif nggak sih? Nah, ini kan channel modifikasi ya. Mungkin kita ulas juga nih motornya soal modifikasinya. Jadi kan kita sebelumnya udah bikin main banyak sih sebenarnya ya, ulasan modifikasi soal Vario 160. Dari yang pas motornya launching, garapan temen kita kayak misalkan RD Matic Shop, sampai yang di Thailand tuh. Nah, pas saya ngobrol-ngobrol ternyata emang ada beberapa tips dan trik untuk memodifikasi motor ini. Karena ya motor juga masih baru kan, emang ada beberapa tantangan lah. Nanti kita bikin video ulasan lebih jelasnya soal tips dan trik memodifikasi Vario 160. Pertanyaan yang ketujuh, mending beli CBS atau ABS? Nah, ini pertanyaan yang
agak-agak susah sih ngejawabnya karena kan kita harus tahu dulu nih budgetnya berapa, terus kebutuhannya juga berapa. Nah, selisihnya itu kan antara yang tipe ABS dan CBS itu kan 2,7 jutaan tuh. Nah, itu bedanya apa aja sih? Ya udah teman-teman bisa nonton videonya lah di Otomotif TV ya, soal bedanya CBS dan ABS. Singkatnya sih beda di rem, beda di cakram belakang. Selain itu beda juga di panel instrumennya kan, ada indikator ABS-nya dan beda juga di warnanya. Kalau saya nih disuruh milih, mending beli ABS lah ya. Kenapa? Lebih safety, ada cakram belakangnya. Selain itu warna peleknya juga gunmetal. Saya seneng lah yang kayak gitu-gitu ya, kayak lebih sporty. Ini sih motornya warna hitam. Wah, kalau warna putih, peleknya gunmetal, mantep banget. Pertanyaan yang ke-8, mending warna apa nih? Ini sebenarnya pertanyaan yang aduh bingung juga ngejawabnya. Tapi entah kenapa kalau saya ngeliat di grup-grup Facebook itu suka ada yang nanya, "Gan, bagusan warna apa nih Gan? Saya pengen beli Vario 60." Nah, untuk warna balik lagi, senangnya warna apa ya? Karena Vario 60 itu kan CBS dan ABS itu ada beberapa warna yang khusus untuk tipe tertentu aja. Kayak misalnya nih yang warna putih itu khusus untuk yang ABS. Terus yang warna merah itu khusus untuk yang tipe CBS. Jadi kalau misalkan yang seneng yang warna apa ya balik lagi kebutuhannya apa. Kalau saya ditanya, ya tadi udah ngejelasin kan di pertanyaan sebelumnya. Saya sih seneng yang warna putih yang peleknya gunmetal. Wah itu gila, senang banget lah saya motor warna putih. Tapi melihat motor Vario 60 pakai warna hitam juga keren juga sih menurut saya ya. Kayak lebih agresif gitu tuh kesannya dan nggak kelihatan gede gitu. Jadi balik lagi ya kebutuhannya, kalian suka yang warna apa. Kalau misalkan nggak cocok, tinggal cat aja atau wrapping, ya nggak? Nah itu teman-teman 8 pertanyaan yang banyak banget ditanyain soal Vario 60. Nah motor ini sendiri emang sih enak mesinnya ya. Tampilannya juga jadi gambot gitu kan. Fiturnya juga udah lumayan, udah bisa ada charger, buat bawa galon juga bisa karena dek tengahnya rata. Oke, motor ini sendiri nggak sempurna sih. Kalau saya rasain ini motor yang agak-agak minusnya, mungkin pertama karakter shock breakernya emang agak rigid ya kalau dipakai sendirian. Selain itu joknya ya pengennya sih dimodif ya biar lebih enak, biar lebih empuk. Kalau kita touring kan lebih enak tuh, pantat nggak panas. Selain itu ada beberapa yang mungkin dikeluhkan ya para pengguna. Kayak salah satunya adalah si joknya nih, untuk menutupnya itu emang gimana ya, harus agak berkomitmen di tengah gitu. Nanti kita jelasin ya videonya di channel Motor Plus. Itu nanti Om Nurul tuh ngejelasin soal solusi dan kenapa joknya Vario 60 ini agak susah ditutup kalau kita kencang-kencang. Itu aja ya, sekian ulasan soal Vario 60. Ada beberapa pertanyaan lain mungkin yang teman-teman pengen tanyain, bisa tulis di kolom komentar di bawah atau mungkin bisa nanya di DM-nya Motor Plus di motorplusonline.com di Instagram. Oke, sekian dulu. Saya Firdaus, makasih udah nonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!